Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agintia Maulida dan rekan saya Siti Nabila Nisrina. Di sini kami selaku moderator akan menemani kalian dalam sesi wawancara bersama Dr. Ajit Thohir yang memiliki peran dalam perubahan nama Jalan Pasopati. Untuk mempersingkat waktu, kami selaku moderator akan menyerahkan kepada rekan kami yang bernama Sahrin dan Rosana untuk mewawancari langsung Dr. Ajit Thohir di tempat dan kami persilahkan. Ingin mewawancarai Bapak sebagai narasumber yang kami tuju untuk membuat hasil laporan mengenai perubahan nama Jalan Pasopati. Sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri dengan Bapak siapa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajit Thohir. Kalau nama lengkapnya Dr. Haji Ajit Thohir, MA, CIHCS. Dan secara kebetulan saya juga menjadi tim inti dari TP2GD Provinsi, tim penggali gelar kepahlawanan daerah. Dan baru saja kami sejak 2 tahun yang lalu mengusulkan Prof. Mokhtar Kusumaatmadja sebagai calon pahlawan nasional dari usulan daerah Jawa Barat. Kami menggali secara full dengan tim ya, Profesor Dr. Reza Dina Putra dari Unpad, Dr. Tika itu dari Unpad juga sejarah, saya sendiri dari sejarah umat Islam pasca sarjana. Kemudian ada satu lagi Pak Budi Sujiati. Kami bawa tim, ya, ada 4 tim yang tidak sejarawan. Nah, tim TP2GD itu mengangkat pahlawanan Profesor Mokhtar Kusumaatmadja ini atas dasar pertimbangan yang matang dalam arti secara akademik, juga secara politis, karena Prof. Mokhtar Kusumaatmadja ini adalah tokoh yang hidup pada zaman kolonial, ikut berjuang sebagai pelajar yang aktif membantu tentara Indonesia waktu gerilya di Jawa Barat, di daerah-daerah Tasik sampai ke Cirebon. Nah, beliau ini aktif di dalam pendidikan, menjadi rektor di Pondok Pajajaran dan menjadi menteri luar negeri yang sangat populer pada waktu itu. Kami waktu masih SMA itu menjadi idola Profesor Mokhtar Kusumaatmadja sebagai menteri luar negeri yang luar biasa aktif di dalam diplomasi internasional. Setelah dikaji, ternyata Profesor Mokhtar Kusumaatmadja ini layak mendapat gelar kepahlawanan karena sumbangan beliau itu ternyata di dalam memperjuangkan negara kepulauan Indonesia ini, itu beliau pemikirnya ya. Nah, asal-muasalnya begini, ketika Indonesia merdeka tahun 45, itu kan proklamasi kemerdekaan sudah berdengung dan negara Indonesia sudah terbentuk, tetapi hukum laut masih belum dimunculkan secara tertib, sehingga tahun 1947 sampai tahun 50-an itu armada tentara Belanda itu hilir mudik memasuki perairan Indonesia secara bebas. Nah, sebagai Perdana Menteri, Juanda punya pikiran kalau ada kapal-kapal tentara Belanda masih keluar masuk di pulau-pulau Nusantara, berarti Indonesia masih belum merdeka secara de facto dan de jure. Nah, karena lintasan batas wilayah berdasarkan undang-undang internasional bahwa laut itu adalah milik bersama. Datanglah konsep dari dia, dirumuskan di Bandung, karena dia sebagai pengajar juga di Bandung, di Unpad, merumuskan bahwa antara negara kepulauan dan perairan itu satu kesatuan. Maka air dan darat itu satu kesatuan. Nah, disitulah deklarasi Juanda atas dasar pemikiran Mokhtar itu didengungkan oleh
Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri. Itulah dirumuskan perjuangan dari tahun 1957, kemudian beliau menjadi dosen, tetapi juga pada zaman Orde Baru Pak Mokhtar Kussumaatmadja ditarik menjadi Menteri Hukum, dan beliau masih berpikir tentang itu, memperjuangkan negara kesatuan. Nah, ketika beliau menjadi Menteri Luar Negeri, disitulah secara maksimal beliau memperjuangkan batas-batas wilayah Indonesia dari lautnya batas. Nah, dulu disepakati berapa ya? 300 mil dari batas darat itu. Batas darat ukurannya dulu itu dari ukuran darat itu adalah pantai yang pantai darat itu nanti ditarik 300 mil. Itu batas-batas yang sangat tradisional sebenarnya. Nah, oleh Mokhtar Kussumaatmadja diperbaharui hukum-hukum itu dengan mengusulkan pada tahun 1982 diperjuangkan di PBB untuk batas wilayah itu supaya ditarik zona eksklusif zona eksklusif ekonomi. Jadi wilayah-wilayah ekonomi Indonesia yang di perbatasan laut ini itu harus jelas. Nah, inilah konsep beliau UNCLOS 1982 itu didengungkan dan diusulkan di PBB, diperjuangkan. Sehingga Indonesia ini berdasarkan hitungan luas wilayah, Indonesia semakin melebar. Maka kepahlawanan beliau itu adalah memperlebar luas wilayah Indonesia. Nah, inilah perjuangan Mokhtar Kussumaatmadja yang hukum laut yang dia buat itu diakui oleh dunia dan manfaat bagi dunia. Dulu sebelum Prof. Mokhtar menggagas ini, Indonesia ini hanya darat aja, dan itu bisa dipecah belah. Kepahlawanan beliau adalah memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan diplomasi intelektualnya, diplomasi politiknya, menegosiasi dengan dunia dan sampai menjadi hukum undang-undang dunia. Ini adalah pahlawan. Bukan hanya bagi Indonesia sebenarnya, tapi bagi negara-negara kepulauan yang lain mengambil manfaat dari hukum laut yang diusulkan oleh Prof. Mokhtar ini. Nah, inilah maka Prof. Mokhtar menjadi pahlawan nasional, bahkan internasional kalau ada gitu ya. Nah, ini kira-kira substansi dari kepahlawanan Prof. Mokhtar ya. Kurang lebihnya sekitar itulah. Kenapa beliau itu harus jadi pahlawan? Salah satu syarat menjadi pahlawan itu di dalam undang-undang kepahlawanan yang diatur oleh Kementerian Sosial itu adalah orang yang berjasa terhadap masyarakat, lingkungan, bahkan negara dan bangsa. Nah, salah satu syaratnya adalah dikenal oleh masyarakat. Nah, salah satu proses pengenalan kepahlawanan itu harus melalui nama-nama bangunan, nama-nama jalan, ya, nama tempat-tempat yang kira-kira bisa dikenal oleh publik. Nah, kebetulan jalan layang itu yang dulu disebut Jalan Layang Pasopati itu kan nama Pasteur, Pasopati singkatan ya, Surapati, Pasteur dan Surapati itu belum punya nama, baru nama tempat. Nah, untuk kepentingan ini pihak provinsi perlu mempublikasikan nama jalan itu dengan nama Jalan Profesor Mokhtar Kussumaatmadja. Tapi kan belum tidak banyak dikenal oleh masyarakat luas, hanya anak-anak Unpad, terutama jurusan hukum ya, fakultas hukum. Nah, untuk mempublikasikan ya, karena pemerintah Jawa Barat juga mengapresiasi bahkan berhutang jasa terhadap beliau sebagai tokoh diplomat, maka
nama Jalan Suropati itu diganti menjadi Jalan Muftah Kusuma Atmaja sebagai salah satu syarat untuk pengusulan kepahlawanan. Karena di dalam aturan gelar kepahlawanan itu adalah harus dikenal dengan nama yang dicalonkan untuk nama-nama jalan, tempat, ataupun gedung, ataupun sesuatu yang dikenal publik. Nah itulah Profesor Muftah Kusuma Atmaja dikukuhkan namanya untuk Jalan Pasopati. Jadilah Jalan Profesor Muftah Kusuma Atmaja. Itu sejarahnya. Beliau banyak menulis karya-karya tulis ya tentang hukum dan pembangunan misalnya. Itu saya menelaah sumbangan beliau tentang bahwa hukum itu adalah untuk pembangunan. Itu luar biasa. Jadi social engineering lah, bagaimana merencanakan sosial masyarakat itu. Hukum ini adalah untuk membangun masyarakat, bukan untuk menindas masyarakat. Nah beliau tuh ada satu buku yang kecil, jadi hukum dan pembangunan. Jadi fungsi hukum itu adalah untuk membangun masyarakat, misal ketertiban sosial, kemudian aturan tentang perpajakan, kemudian aturan hukum laut, hukum lalu lintas, itu untuk membangun masyarakat. Nah inilah gagasan beliau yang paling cemerlang, itu adalah bahwa hukum itu untuk pembangunan masyarakat. Jadi hukum dan pembangunan masyarakat seiring, sejalan, ruhnya hukum akan mengangkat harkat martabat manusia yang berperadaban. Demikian sekian wawancara kami bersama Pak Ajit sebagai narasumber dari TP2GD Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah di penghujung waktu dalam sesi wawancara. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya Gintia Maulida dan rekan saya Siti Nabila Nisrina, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.